Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfian. Hari ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang isu-isu kontemporer yang saya dapat di rumah sakit. Ada 5 isu yang saya ambil. Nah, 5 isu di sini adalah kurang optimalnya isi lembar observasi rujukan antar RS di ambulan, kemudian kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang diet pasien dengan DM, kurang optimalnya penggunaan AED dalam penanganan henti jantung, kurang optimalnya pendataan IWS di ruang ranap, dan kurang optimalnya pengisian lembar observasi TTV di ruang rawat inap. Analisis isunya, pertama yang saya gunakan di sini adalah teknik tapisan APKL, yaitu di mana isu atau masalah yang mempunyai skor paling tinggi ada 2 di sini. Di isu nomor 3, kurang optimalnya penggunaan AED dalam penanganan henti jantung, dan kurang optimalnya pendataan IWS di ruang ranap. Untuk analisis isu, yang kedua adalah teknik tapisan USG, di mana isu yang sama tadi saya analisis kembali atau saya lakukan teknik tapisan lagi, di mana kurang optimalnya penggunaan AED dalam penanganan henti jantung itu menjadi prioritas utama di teknik tapisan USG, sehingga yang saya angkat adalah isu pertama ini. Nah, untuk fishbone-nya sendiri, untuk kurang optimalnya penggunaan AED dalam penanganan henti jantung, yang pertama dari segi lingkungan, kurang terlihatnya posisi AED dari ruang rawat inap. Jadi posisi AED itu ada di sela-sela rumah sakit. Jadi kalau dari ruang rawat inap itu tidak terlihat jelas. Kemudian jarang digunakannya AED pada pasien-pasien henti jantung. Untuk fasilitasnya sendiri, tidak seluruh ruangan memiliki AED. Terus tidak adanya poster atau pamflet maupun leaflet tentang penggunaan AED seperti apa. Dari segi manusianya, kurangnya pemahaman perawat tentang pentingnya AED dan kurangnya pemahaman perawat tentang bagaimana cara menggunakan AED tersebut. Nah, untuk metode yang kurang di sini yaitu kurangnya sosialisasi tentang AED, kurangnya pelatihan atau workshop tentang penggunaan AED, sehingga muncullah masalah atau isu kurang optimalnya penggunaan AED dalam penanganan henti jantung. Nah, untuk analisis SWOT-nya sendiri untuk strengths-nya, kemauan perawat untuk menggunakan AED itu tinggi, kemudian motivasi perawat untuk mempelajari tentang AED-nya, dan tersedianya AED di beberapa sudut rumah sakit. Nah, untuk weakness-nya sendiri, kurangnya pengetahuan perawat tentang AED, tidak tersedianya AED di beberapa ruangan ranap atau rawat inap. Untuk opportunities-nya, tersedianya AED di beberapa sudut RS, dan threats-nya AED jarang dipakai saat penata laksana henti jantung, sehingga berkemungkinan meningkatkan resiko. Kemudian untuk threats-nya AED jarang dipakai saat penata laksanaan pasien dengan henti jantung, sehingga meningkatkan risiko kematian pada pasien yang sudah henti jantung. Kemudian untuk threats berikutnya yaitu banyaknya perawat yang kurang tahu cara menggunakan atau pentingnya AED ini. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaiannya untuk isunya yaitu kurang optimalnya penggunaan AED dalam penanganan henti jantung, kemudian penyebabnya kurangnya pemahaman perawat tentang pentingnya penggunaan AED dalam penanganan henti jantung di sini. Alternatif penyelesaian isu yang bisa kita lakukan, yang bisa saya lakukan di sini, yaitu mengadakan sosialisasi di setiap ruangan, melakukan mini workshop tentang AED, membuat leaflet maupun poster tentang penggunaan AED. Kemudian untuk tahapan-tahapan setiap alternatif, untuk alternatif pertama, mengupayakan seluruh perawat hadir dalam sosialisasi. Kemudian untuk alternatif kedua, menentukan jadwal dan lokasi untuk mini workshop, mengupayakan perawat untuk hadir dalam mini workshop di sini. Dan yang terakhir adalah membuat desain leaflet maupun poster tentang AED dan tata cara penggunaannya. Untuk hasil yang diharapkan, alternatif yang pertama, hasilnya diharapkan seluruh perawat turut hadir dalam sosialisasinya. Kemudian untuk alternatif kedua, seluruh perawat yang ikut mini workshop bisa menggunakan AED, itu harapannya.
Kemudian harapan yang ketiga yaitu seluruh ruangan terdapat poster tentang penggunaan AED dan pada pasien henti jantung, sehingga itu dapat menambah motivasi bagi perawat. Kemudian para pihak yang terkait untuk alternatif penyelesaian masalah yang pertama yaitu kasih asuhan keperawatan, kepala ruangan, dan rawat inap atau ranap. Dan untuk yang kedua, jelas diperlukan perawat ranap dan kepala ruangan untuk mensosialisasikan dan membantu dalam hal melakukan mini workshop tentang AED. Untuk yang ketiga yaitu yang kita perlukan adalah koordinasi dengan bagian ITRS atau IPSRS dan kepala ruangan ranap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.